Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 40794081 Bab 4079 Infernal Abyss and Yin Sijing. Keluar dari tubuh Anda berarti tubuh Anda terpapar, yang sangat berbahaya. Zhengxian bukan pilihan terakhir, dia pasti tidak akan mengambil langkah berisiko seperti itu. Tetapi Landen Shen ragu-ragu sejenak, dan dengan tegas setuju, oke. Di satu sisi, dia tidak punya pilihan, dan di sisi lain, Landen Shen masih percaya pada karakter Long Ming. Jika pihak lain benar-benar memiliki niat jahat, dia tidak akan bisa membantu dirinya sendiri dengan cara ini. Tanpa berpikir terlalu banyak, Landen Shen menahan napas, seluruh tubuhnya bersinar tajam, menyebabkan tubuh jiwa berangsur-angsur terpisah dari tubuh fisik. Garis besar tubuh jiwa Landen Shen dan dewa hampir diukir dari cetakan permukaan tubuh jiwa melepaskan berbagai aura, dicampur dengan kesuraman dan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh iblis dan roh, dan juga berisi segel Dharma 9 putaran. Mangga perak, dan sinar hitam dan putih yang dilepaskan oleh serpihan-serpihan surga. Kombinasi berbagai aura dan aura memenuhi jiwa Landen Shen dengan fluktuasi energi yang tak terlukiskan. Itu tidak hanya memberi orang perasaan bangsawan, misteri, dan kedalaman, tetapi juga memberi orang perasaan kekacauan, kedalaman, dan kesuraman. Long Ming belum pernah melihat jiwa yang sedemikian aneh, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk melirik beberapa kali lagi. Mungkin karena praktik 9 turn Dao Sutra dan penggunaan sebelumnya 9 turn Great Huandan, ditambah dengan restu dari spesies iblis dalam roh, kekuatan roh Landen Shen secara signifikan lebih tinggi daripada biksu perantara Luo Tianxiang yang normal, bahkan Ratu Surgawi daripada Luo biasa kekuatan roh beku itu bahkan lebih tinggi. Melihat bahwa tingkat kekuatan roh Landen Shen sangat kuat, Long Ming harus mampu melindungi dirinya sendiri di neraka Huangquan. Bahkan, setelah jiwa Landen Shen keluar dari tubuhnya, apa yang dia rasakan paling dalam adalah kekuatan benih iblis barunya. Benih setan tersembunyi di dalam jiwanya sendiri seperti bintang yang suram, mengandung energi yang besar dan agung, dan kekuatannya seperti lubang hitam, tanpa dasar. Namun, karena kurangnya penanaman kekuatan jiwa, kekuatan benih ajaib yang dapat digunakan Landen Shen mungkin kurang dari 1% dari tubuhnya. Untungnya, setelah menerobos jangka menengah Luo Tianxiang, kekuatan roh Landen Shen telah sangat meningkat, dan kendalinya terhadap benih iblis jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan kekuatan menggunakan jalur sihir dan kekuatan supernatural sangat meningkat. Sangat disayangkan bahwa Landen Shen Kong memiliki benih sihir yang kuat, tetapi kekuatan sihir yang ia kuasai sedikit dan jarang, dan satu-satunya hal yang bisa ia hitung adalah kekuatan sobek berdarah yang ditunjukkan oleh murid suci Asura. Meskipun Landen Shen hampir tidak bisa memanggil Asura Faksiang yang kuat dan mengerahkan kekuatannya untuk melawan seni abadi emas, tetapi karena basis kultivasinya yang lemah, setelah memanggil Asura Faksiang dengan paksa, kekuatan jiwanya akan sangat dikonsumsi sampai dia pingsan dan menjadi tidak sadar. Sebelumnya, Landen Shen secara paksa memanggil Sura Faksiang untuk menentang seni abadi emas Long Ming, tapi dia dalam keadaan koma selama setengah bulan. Untungnya, Long Ming tidak berniat untuk membunuh, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Meskipun tingkat kultivasinya telah ditingkatkan sekarang, dia masih tidak bisa memanggil Sura Faksiang dalam keadaan normal. Singkatnya, Landen Shen saat ini memiliki terlalu sedikit kekuatan magis yang dapat digunakan kembali, jadi dia hanya bisa menunggu cara untuk belajar beberapa kekuatan magis di daerah ini. Perlu disebutkan bahwa, setelah jiwa Landen Shen keluar dari tubuhnya, beberapa harta abadi tidak dapat digunakan, seperti Huntian Ling dan Lingkaran Qiankun. Karena Huntian Ling dan Lingkaran Qiankun adalah harta abadi yang dapat dipakai, mereka tidak terhubung dengan jiwa Landen Shen, jadi mereka hanya dapat disimpan sementara di dalam daging. Tanpa dua pembunuh besar ini, kekuatan tempur Landen Shen pasti akan menurun. Meskipun disesalkan, itu tidak bisa dihindari. Setelah melihat jiwa Landen Shen keluar dari tubuhnya, Long Ming segera membaca mantra untuk membuka arai teleportasi. Dengan cara ini, tubuh jiwa Landen Shen mengikuti Long Ming dan meninggalkan aula dan kembali ke aula istana bawah tanah. Anak laki-laki Landen Shen, neraka Huangquan ada di sumur Yinsi Jurang Maut, tidak jauh dari sini, kamu bisa mengikutiku dengan cermat. Setelah Long Ming memberi perintah, dia membawa Landen Shen keluar dari aula istana bawah tanah. Putri Liansing yang menjaga di luar aula utama melihat Long Ming Fei melarikan diri. Dia pertama kali sangat gembira, dan kemudian dia melihat tubuh jiwa Landen Shen di belakang Long Ming. Dia tidak bisa terkejut karena terkejut, ayah, Daois Landen Shen, dia. Liansing, kamu terus menjaga aula utama dunia bawah, jangan biarkan satu orang mendekati aula utama, aku akan datang begitu aku pergi. Setelah itu, Long Ming menggulung cahaya ungu, membungkus tubuh jiwa Landen Shen di dalamnya, dan terbang ke arah selatan. Keduanya terbang dalam sekejap, dan Putri Liansing menginjak kakinya dengan ekspresi pahit di wajahnya, berpikir bahwa ayahnya benar-benar kepala elem, dan dia tidak tahu untuk memberi dirinya sendiri dan Landen Shen kesempatan untuk sendirian. Yah, Landen Shen sudah keluar dari tubuhnya, bukankah seharusnya dia pergi ke Huangquan Hell?
Putri Liansing memiliki firasat buruk di hatinya bahwa neraka Huangquan bukanlah tempat yang baik, dan dia tidak tahu apa yang diinginkan ayahnya. Dia ingin mengejar dan memeriksanya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa tubuh Landen Sen mungkin tetap berada di aula besar dunia bawah, jadi dia hanya bisa menyerah. Ada istana bawah tanah yang dibangun di sisi selatan istana bawah tanah, dan kedalaman istana bawah tanah dapat langsung mencapai istana bumi. Yang disebut istana bumi adalah bagian terdalam sungai Wangchuan. Legenda mengatakan bahwa bagian terdalam dari sungai Wangchuan adalah pusaran ruang besar, berbentuk seperti kepala sumur hitam, juga dikenal sebagai Yin Xijing. Sumur ini terhubung ke neraka Huangquan. Tubuh jiwa yang melewati sumur ini dapat langsung masuk neraka. Premisnya adalah bahwa tubuh jiwa harus cukup kuat, dan setidaknya memiliki kekuatan spiritual para dewa, untuk bertahan dari ruang kacau di sumur Yinsi. Datang. Lebih tepatnya, Yin Xijing ini adalah jalan yang tidak normal. Di masa lalu, neraka Huangquan bukanlah tempat terlarang, di era 5 kaisar, bahkan ada sejumlah besar hantu bawah yang berpatroli di neraka. Sebelum Perang Kepunahan, Sitigarba Bodhisattva secara pribadi menyegel pintu masuk neraka Huangquan, gerbang neraka, dan Bodhisattva Sitigarba meninggal dalam Perang Kepunahan, sehingga generasi berikutnya dari para penguasa istana tidak lagi dapat membawa neraka. Pintu terbuka. Saat ini, jika seorang beku ingin memasuki neraka Huangquan, ia hanya bisa masuk neraka dengan menyeberangi sumur Yinsi. Namun, sumur Yinsi dipenuhi dengan nafas kematian dan reinkarnasi yang sangat kuat. Jika seorang beku berbaring dan menyilangkan sumur ini dengan tubuhnya akan terjerat dengan kematian dalam sekejap hingga ia membusuk dan mati. Tubuh jiwa tidak terpengaruh oleh energi kematian di Yin Xijing. Karena itu, para beku hanya dapat melewati Yin Xijing dengan roh mereka untuk mencapai neraka Huangquan dengan aman. Tidak lama kemudian, jiwa Landen Sen mengikuti Long Ming ke sumur Yinsi di dasar sungai Wangchuan. Bagian bawah sumur selebar 10.000 kaki lebarnya, dan sehitam tinta. Bum bum bum. Kisap ruang besar datang, dan Yin Xijing seperti pusaran ruang besar, seolah-olah itu akan menyedot jiwa Landen Sen kapan saja. Permukaan tubuh jiwa Landen Sen melonjak dengan 9 tanda, yang menahan pengisapan ruang ini. Long Ming berdiri di atas sumur, dengan rambut panjang melayang, dan berkata dengan tegas, anak laki-laki Landen Sen, seperti yang Anda lihat, ini adalah Yin Siwell. Ruang di sumur ini sangat kacau. Untuk berada di sisi yang aman, Anda perlu membela diri ketika melintasi ini dengan baik. Untuk menghindari sesuatu masalah. Selain itu, aura sengit dan jahat di neraka Huangquan luar biasa. Belum lagi itu adalah Luo Tianxiang, bahkan Daluo Jinxian akan terpengaruh oleh hal ini sampai batas tertentu. Kamu bisa memakai benda ini. Setelah semua, Long Ming melepas liontin bercahaya dari lehernya dan melemparkannya ke Landen Sen. Landen Sen secara tidak sadar menangkap objek bercahaya dan melihat lebih dekat. Liontin bercahaya yang dilemparkan oleh Long Ming bukanlah artefak, tetapi roh jiwa naga ungu gelap yang jelas. Bab 4080 First Hell. Jiwa naga itu panjangnya kurang dari 3 inci, meskipun sangat mini, penampilannya sangat mendominasi. Tubuh naga ditutupi dengan sisik naga merah dan hitam, berkilauan seperti spar, kepala naga itu sangat ganas tetapi tidak ada aura yang mulia, dan murid-murid emas gelap cerah seperti bintang-bintang, perlahan-lahan mengayunkan tubuh naga, indah dan cantik. Meskipun esensi jiwa naga ini berukuran kecil, itu memberi orang suasana yang luas dan megah, yang benar-benar luar biasa. Tali liontin juga sangat unik, itu adalah sinar merah, yang luar biasa halus dan tembus cahaya, dan mudah melekat pada jiwa. Long Ming menjelaskan, harta karun ini disebut Earth Dragon Pendant. Itu dibuat dari esensi dari binatang penyihir prasejarah Tok Tianyuan Giant Dragon. Jiwa, jadi tubuh jiwa juga bisa membawa benda ini. Pikiran Landen Sen terkejut, tidak mengherankan bahwa sinar esensi jiwa naga ini dapat melepaskan napas yang menakjubkan, ternyata sinar esensi dari naga Tianyuan. Naga langit surgawi adalah binatang suci laut surga di masa lalu. Dapat dikatakan sebagai salah satu makhluk paling kuat di dunia nyata sejak zaman kaisar. Landen Sen tidak bisa tidak mengagumi latar belakang dunia bawah, dan dia bahkan bisa mendapatkan hal-hal seperti itu. Long Ming melanjutkan, bocah Landen Sen, bawa liontin naga yang dalam ini bersamamu. Esensi naga yang dalam pada liontin itu bisa menghilangkan aura yang ganas, dan itu juga bisa menahan serangan para dewa dan bahkan kekuatan kutukan. Terima kasih atas rahmat agungmu. Setelah Sen kembali dari neraka, dia pasti akan mengembalikan harta ini. Landen Sen mungkin bisa menebak bahwa kualitas dari liontin naga jauh ini benar-benar setingkat dengan harta karun abadi tingkat roh, dan dia segera memeluk tinjunya dan berterima kasih padanya. Long Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masalah sepele. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda bahwa di neraka Huangquan, kecuali untuk tanah murni, di akhir lantai 18, tidak ada aura kacau di daerah lain. Biksu itu tidak dapat membawa batu roh peri ke neraka bahkan dalam keadaan tubuh jiwa, yang berarti bahwa kamu tidak memiliki sarana untuk memulihkan kekuatan spiritual kacau di neraka Huangquan, kecuali kamu dapat mencapai tanah suci. Jadi,
Ketika kamu melakukan perjalanan melalui neraka, kamu harus menyimpan kekuatan spiritual kacau kamu sebanyak mungkin, dan menghindari konsumsi yang tidak berarti, sehingga kamu bisa bertahan lebih lama. Landen Sen mengangkat alisnya, melihat bahwa perjalanan ke neraka jauh lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Ketidakmampuan untuk mengisi kekacauan spiritual kekuatan sebenarnya bukan tugas yang sulit bagi Landen Sen. Kebetulan bahwa energi benih ajaib dalam jiwanya tidak terbatas, dan dia bisa menggunakan kekuatan benih ajaib untuk menggantikan konsumsinya sendiri. Sebelum memasuki Huang Kuan Hell, Landen Sen tidak lupa membaca peta neraka yang diberikan kepadanya oleh Long Ming, dan mengingat lokasi neraka ke-18 di dalam hatinya. Sayangnya, peta hanya menggambarkan tanah murni pada akhir neraka ke-18. Di masa lalu, Lu Dongbin juga mengunjungi neraka ke-18, dan bahkan mencapai dasar neraka ke-18, tetapi ia berhenti di sana. Ketika Landen Sen bertanya tentang dasar neraka ke-18, Long Ming juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya, dan berkata dengan suara yang dalam, dasar neraka ke-18 adalah tempat di mana bodhisattva dari toko bumi memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki. Seperti dasar dari 18 lapisan neraka itu adalah tempat di mana makhluk yang sangat jahat dipenjara, dan bodhisattva Sitigarbha secara pribadi menjaga dan menekan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang ada di sana. Makhluk yang sangat jahat. Setelah mendengar jawaban Long Ming, Landen Sen menunjukkan ekspresi serius. Pada awalnya, Lu Dongbin berhenti di tanah 18 lapis neraka. Bagaimanapun, ia harus menjelajahinya sendiri. Sen punya satu pertanyaan terakhir. Jika saya menemukan jiwa dan jiwa saudara lelaki yang saleh, bagaimana saya kembali dari neraka Huang Kuan? Landen Sen mengajukan pertanyaan yang paling ia khawatirkan. Long Ming berkata dengan tegas, tubuhmu tidak mati, dan kamu bukan orang mati. Pada prinsipnya, kamu tidak boleh terpengaruh oleh hukum reinkarnasi. Setelah kamu mencapai tujuanmu, kamu dapat kembali ke dunia biasa setelah melewati terowongan reinkarnasi di 18 lapisan neraka. Ingat itu pasti terowongan reinkarnasi dari neraka ke-18. Hanya terowongan reinkarnasi di bagian bawah yang terhubung ke dunia bawah, kata Long Ming. Sen mengerti, terima kasih kepada Fellow Long Daoist atas saran Anda. Landen Sen berkata dengan penuh terima kasih. Long Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya berharap Anda dapat mencapai tujuan Anda dan kembali dengan selamat. Cheng Jian. Landen Sen dengan sungguh-sungguh memeluk tinjunya ke arah Long Ming, kemudian jiwanya meringkuk dengan cahaya perak dan jatuh ke sumur Yinsi. Ketika tubuh jiwa Landen Sen menyentuh Yinsi Jing, itu langsung dihisap oleh kekuatan hisap yang kuat. Benar saja, seperti kata Long Ming, ruang di Yinsi Jing tidak teratur-teratur, dan tidak ada cahaya sama sekali di sekitarnya, dan 5 jari tidak bisa dilihat, dan badai ruang dipenuhi di mana-mana. Dengan kekuatan pertahanan dari Nine Turn Sign, jiwa Landen Sen dengan mudah melawan badai antariksa yang mengamuk di dalam sumur. Dia merasa tubuh jiwanya tenggelam terus-menerus, dan kemudian tenggelam. Saya tidak tahu berapa lama telah tenggelam, tubuh jiwa Landen Sen akhirnya dibuang ke suatu tempat. Dalam kegelapan, Landen Sen melihat cahaya, suram dan suram. Dalam kesurupan, Landen Sen turun dari langit, jatuh dengan cepat seperti meteorit. Lampu jantung berkilau menyala di nadi jantung menghilangkan pusing, dan saya melihat ada sungai hitam yang aneh di bawahnya. Air sungai berwarna hitam dan tinta, seperti tinta tebal, yang sangat tebal dan keras. Ada banyak tulang melayang naik turun di sungai, pemandangannya sangat aneh. Landen Sen menjalankan kekuatan spiritual kacau, berusaha menghentikan tubuh jiwa di udara, tetapi menemukan bahwa ruang di permukaan sungai tidak teratur-teratur, dan hampir mustahil untuk melarikan diri. Sial. Melihat bahwa dia akan jatuh ke sungai hitam, ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek. Dalam proses tubuh jiwanya jatuh terus-menerus ke sungai hitam, cakar tulang putih yang aneh dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan sungai, seolah-olah mencoba untuk menangkap tubuh jiwa yang jatuh Landen Sen, pemandangannya sangat mengerikan. Mata darah merobek langit. Hati Landen Sen ngeri, dan murid suci Asura di tengah alisnya memuntahkan banyak darah, mengalir langsung ke sungai hitam di bawah. Darah tak berujung seperti gelombang besar, semua ditekan. Bum bum bum. Untuk sesaat, ombak besar bergulung-gulung di sungai, dan sungai itu mengalir kembali. Cakar tulang yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi bubuk setelah diserang oleh darah. Tetapi cakar tulang di sungai tidak bisa mati sama sekali, setelah area yang luas hancur, area yang luas lahir. Meskipun kekuatan gaib Landen Sen luar biasa, ia akhirnya jatuh ke dalam sungai hitam yang mengamuk. Tulang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Landen Sen, menyebarkan gigi patah dan gigi tajam mereka, menggigit jiwa Landen Sen seperti binatang buas. Pergi. Murid suci Sura di tengah alis Landen Sen terus-menerus memuntahkan darah, dan darah bercahaya di sekujur tubuhnya, meledakkan tulang yang tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk. Namun meski begitu, jumlah tulang di sungai masih tak ada habisnya, yang aneh. Meskipun tulang ini sangat kuat, mereka tidak bisa masuk ke tubuh Landen Sen sama sekali, dan mereka tidak terlalu mengancam. Ancaman sebenarnya adalah sungai hitam ini.
Tidak hanya air sungai tidak memiliki daya apung, tetapi juga mengandung daya isap yang kuat, yang dapat menghilangkan energi dari 5 elemen, seperti rawa, terus-menerus menarik diri ke bawah sungai. Landen Sen tidak memiliki cara untuk menahan hisap ini, tubuhnya terus-menerus tenggelam di sungai. Bab 4081 River of Lament. Kembali ke bawah tanah. Long Ming kembali keluar aula istana bawah tanah. Putri Liansing buru-buru menyapanya, dan tidak sabar untuk bertanya, "Ayah, mengapa kamu kembali sendirian, Landen Sen? Aku telah mengirimnya ke neraka Huangquan." Long Mingfeng berkata dengan ringan. Putri Liansing Huarong memucat, "Apa? Anda benar-benar mengirimnya ke neraka? Tidak ada jalan kembali dari tempat itu, Ayah, bagaimana Anda bisa melakukan ini tanpa izin? Dia adalah terpilih, dan dia harus luar biasa, kalau tidak aku akan dengan mudah melayani dia sebagai Tuhan. Selain itu, juga Landen Sen yang memilih untuk memasuki neraka Huangquan sendirian. Aku hanya mendorong perahu di sepanjang sungai." Panjang Ming berkata dengan tenang. Putri Liansing mengertakkan gigi peraknya dan berkata dengan cemas, "Meski begitu, kamu tidak dapat menyakitinya, Ayah. Karena gerbang neraka ditutup, terlepas dari Raja Istana sebelumnya, tidak pernah ada seorang biarawan yang bisa mendapatkan dari Huangquan. Neraka kembali." Long Ming dengan dingin mendengus, karena Raja Istana sebelumnya dapat kembali hidup-hidup dari neraka, mengapa dia tidak bisa? Selain itu, bukan hanya Raja Istana sebelumnya yang telah kembali hidup. Saudaranya yang saleh juga telah mengunjungi neraka Huangquan dan akhirnya kembali hidup-hidup. Tapi mantan Master Istana dan saudara lurus Landen Sen adalah Da Luo Jinxian. Landen Sen hanyalah Luo Tianxiangxian, berjalan di neraka terlalu berbahaya. Putri Liansing berkata dengan cemas. Long Ming berkata tanpa basa-basi, jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan semacam ini, dia tidak perlu memilih hari itu. Putri Liansing menginjak kakinya dengan marah, "Anak perempuan itu tidak peduli siapa yang dipilih, saya hanya ingin Landen Sen kembali hidup-hidup. Ayah, Anda bergegas dan mendapatkan Landen Sen kembali, atau putri Anda tidak akan menikah selamanya. Nakal." Long Ming mengerutkan kening dan memarahi dengan marah. Alasan utama mengapa Putri Liansing memaksa Long Ming untuk melakukannya adalah karena Long Ming ingin menemukannya rumah yang baik. Long Ming tampak muda, tetapi kenyataannya dia tidak memiliki umur panjang. Saya khawatir bahwa dalam 100.000 tahun lagi, 5 peluruhannya akan datang. Meskipun masih lama sebelum akhir kehidupan yang sebenarnya, 5 penurunan langit dan manusia adalah waktu yang sangat mengerikan. Setelah 5 penurunan langit dan manusia tiba, kekuatan Long Ming akan turun tajam. Long Ming telah hidup cukup lama, tetapi berharap dia akan mati. Satu-satunya kekhawatirannya sebelum duduk adalah putrinya, Putri Liansing. Long Ming ingin menemukan pria yang baik untuk putrinya. Dia telah memilih menantu selama ratusan ribu tahun, tetapi ditolak oleh Putri Liansing. Long Ming tidak berharap gadis ini jatuh cinta pada Landen Sen. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia memiliki penglihatan yang baik atau nasib buruk. Lagi pula aku tidak peduli, putriku sudah tertarik pada Landen Sen. Jika kamu tidak menyelamatkannya, aku akan pergi ke neraka untuk menemukannya sendiri. Melihat bahwa Long Ming tidak peduli, Putri Liansing kejam, dan akan melarikan diri dan pergi ke Yin Xijing. "Gadis bodoh, kamu kembali padaku." Long Ming menekan bahu Putri Liansing dengan satu tangan, dan dengan dingin berteriak, "Apakah kamu pikir kamu yang terpilih? Hanya dengan kemampuanmu, pergi ke Huangquan Hell juga menambah kekacauan pada Landen Sen." Tapi, Putri Liansing merasa cemas. "Tidak, tapi kamu tinggal di sini dengan jujur untukku. Anak itu, Landen Sen memiliki kelebihannya sendiri, dan dia pasti akan kembali dengan selamat, jadi kamu tidak perlu membuat masalah." Long Ming berkata dengan acuh tak acuh. "Ayah, apakah Anda begitu optimis tentang Landen Sen?" Mata Putri Liansing menyala. Jika aku tidak merawatnya dengan baik, bagaimana aku bisa membiarkannya pergi ke neraka Huangquan? Juga berikan dia Yuan Long." Long Ming melirik Putri Liansing. Mendengarkan apa yang dikatakan Long Ming, Putri Liansing benar-benar menemukan bahwa liontin Yuan Long di leher Long Ming tidak ada di tubuhnya. Liontin naga yang dalam ini adalah harta paling bawah dari dunia bawah, dan itu juga merupakan harta pribadi naga dan dunia bawah, yang kedua setelah gerhana dari dunia bawah dan pedang dunia bawah. Ayah bisa mengirim liontin Yuan Long ke Landen Sen, dan tentu saja dia juga mempercayai Landen Sen untuk kembali dengan selamat. Pangeran Liansing menghela nafas lega, setelah ini terjadi, dia hanya bisa berdoa dengan tenang agar Landen Sen kembali dengan selamat. Ketika Putri Liansing berpikir seperti ini, Long Ming tiba-tiba menuangkan air dingin. "Liansing, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dengan Landen Sen terlalu dalam, setelah semua, Anda terlalu berbeda darinya." Wajah cantik Putri Liansing terkejut, dan dia mengertakkan giginya dan bertanya, "Ayah, apakah maksudmu putrimu tidak layak untuk Landen Sen?" Long Ming dengan tenang berkata, "Tidak ada biarawan yang tidak layak dimiliki putriku. Hanya saja identitas orang yang dipilih berbeda dari milikku. Landen Sen adalah orang yang memberi perintah atas nama surga. Akhir sudah mati. Apa?
Putri Liansing menutupi mulutnya yang kecil, wajahnya yang cantik berubah pucat. Huangkuan neraka. Landen Sen berjuang di Sungai Hitam, dan dia hanya bisa mengandalkan murid suci Asura untuk terus melepaskan cahaya yang berdarah dan mengenai air sungai untuk mencegah sungai membanjiri tubuh jiwanya. Akibatnya, tindakan Landen Sen sangat sulit. Mengingat peta neraka yang sebelumnya telah ditulisnya, Landen Sen pada dasarnya dapat menentukan bahwa sungai besar tempat dia berada seharusnya adalah Sungai Ratapan, di pintu masuk gerbang neraka. Makhluk yang jatuh ke sungai ini akan sepenuhnya tenggelam, terkikis oleh keluhan, dan berubah menjadi tulang mati, sama seperti mayat yang tak berujung di sungai. Sungai Ratapan diselimuti oleh kekuatan lemah hukum reinkarnasi, dan sulit bagi para beku atau jiwa di bawah tingkat Daluo Jinxian untuk melawan kekuatan ini. Selain itu, ruang di sekitar sungai sangat berantakan, pembebasan kesadarannya oleh Landen Sen hanya dapat mencakup jarak puluhan mil, dan murid Asura Sage hanya dapat mengintip ke tempat kejadian selama ratusan mil. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk mendesak murid suci Shuro, tetapi karena halangan teknik murid, dia tidak bisa melihat ujung sungai sama sekali, dan dia tidak dapat menentukan arah perjalanan yang efektif. Menurut deskripsi di peta, Sungai Ratapan tidak besar, tetapi kekuatan ruang di sini sangat mudah tersesat. Oh sial. Landen Sen tidak bisa menahan kutukan secara diam-diam, dia baru saja tiba di pintu masuk neraka, dan dia belum mencapai lantai pertama neraka, jadi dia tidak akan menabrak dinding di sini, kan? Sama seperti Landen Sen yang cemas, murid Asura Sage di tengah alisnya tiba-tiba menemukan bahwa ada perahu kayu tua dan sederhana yang mengambang di sungai di utara. Di atas kapal kayu ada kerangka yang diselimuti cahaya ungu, memegang dayung emas, perlahan-lahan mendekati Landen Sen, sangat aneh. Meratapi utusan. Landen Sen mengerutkan kening. Dijelaskan di peta neraka bahwa Long Ming memberinya sebelumnya, bahwa akan ada utusan meratapi di Sungai Ratapan untuk mengirim jiwa dan mayat hidup, mungkin kerangka di kapal. Neraka Huangkuan telah ditutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Landen Sen berpikir bahwa utusan yang meratapi itu akan mati sejak lama, tetapi dia tidak berharap bahwa dia masih hidup. Tepatnya, kerangka di atas kapal kayu itu tidak hidup, tetapi lebih seperti boneka. Tanpa Landen Sen mendekat, kerangka itu mendayung perahu kayu ke Landen Sen. Landen Sen melihat kesempatan itu, menginjak dayung, melompat, dan datang ke perahu kayu. Kerangka ungu yang mendayung perlahan mengangkat kepalanya, menghadap Landen Sen di atas kapal. Dua kelompok api berdarah tiba-tiba muncul dari rongga mata berlubang, dan rahang atas dan bawah menutup bersama, membuat suara canggung dan kasar. Apakah Anda yang hidup?